gue sebagai siswa yang gemulai nih Beb, yang ada makin suka nggak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok. Oh malah Dasar uang kas tamtama. Vera Bramasta, kamu tuh pinter, bener pinter. Namun siswa gemulai mau dimasukin ke barak militer, saya gak akan mempan. Sumpah, gue sebagai siswa yang gemulai nih Beb, yang ada makin suka nggak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok. Oh malah gak akan bisa berubah, Pak. Percaya deh sama aku. Aku nih berpengalaman banget, Pak. Aku pernah banget dihukum untuk kayak jadi laki, cuman gak mempan, malah makin belok gitu kan. Oh my god. Jadi ya udah, harap maklumin aja. Gak usah repot-repot buat merubah seseorang buat jadi laki seutuhnya. Udah gak perlu ya. I love you Bapak. Siswa gemulai mau dimasukin ke barak militer, saya gak akan mempan, Pak. Sumpah, gue sebagai siswa yang gemulai nih Beb, yang ada makin suka gak sih dimasukin kayak banyak cowok-cowok. Oh malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mas-mas batik lemes, saya mohon maaf sebelumnya. Kami sebagai TNI mendukung penuh program kerja Kang Deddy Mulyadi untuk memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dengan harapan yang laki-laki tetap gagah, yang cewek tetap ada. Saya mah cuman takut kalau nanti guru dari rumah niatnya untuk ngajar nyampe kelas jadi dikejar. Dasar uang kas tamtama. Yang saya khawatirkan, yang ketakutan malah TNI-nya. Bukan mereka-mereka ini. TNI yang ketakutan. Karena mereka sudah mengatakan kita pasti akan menyukai kalau dimasukkan ke barak militer. Apalagi bertemu dengan TNI yang gagah perkasa, berbadan atletis. Semakin betahlah mereka di sana. Mungkin saja mereka nggak akan mau pulang. Maunya di sana, nggak mau pulang. nah sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah gini ya, Vera Bramasta, kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren, keren, keren. Namun, gini loh, kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori, ya. Kalau teori udah pasti kamu jagonya, karena kamu punya pendidikan tinggi, oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi, buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori, itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus.
Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang sekali. Ya, namun prakteknya yang susah. Maka dari itu, ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu, barulah muncul teori. Oleh karena itu, kamu terjun langsung, baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Salam, Lita Gading. Dr. Lita Gading, seorang psikolog, biasa mengomentari para artis. Contohnya kemarin itu Ruben Onsu. Jadi beliau mengkritisi soal Ruben Onsu yang pamer kemesraan dengan Desi Ratnasari tanpa melihat psikolog dari anak-anak. Kenapa saya menjelaskan seperti itu? Dr. Lita Gading tidak berpihak kepada siapapun. Artinya tidak berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi. Beliau berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli psikologi. Nah, di sini beliau mengomentari soal pernyataan dari Farel Bramasta yang menyatakan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi atas pilihan beliau mengirimkan anak-anak ke barak militer untuk dididik. Farel Bramasta, seorang artis yang menurut saya sangat beruntung, berasal dari keluarga yang kaya raya, punya wajah yang tampan, artis terkenal, dan sekarang hebat, bisa masuk anggota DPR. DPR muda lagi, suatu prestasi yang luar biasa bagi seorang Farel Bramasta. Tapi semua rasa kekaguman itu perlahan-lahan mulai memudar setelah mengeluarkan pernyataannya yang menurut netizen sangat kontroversial. Anda belum ke sana, tapi sudah membuat statement seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu salah di mata Anda, tanpa Anda melihat langsung ke sana. Kemudian dibandingkan dengan Kang Seto yang terjun langsung ke sana, melihat langsung situasi di sana, ada perpeloncoan atau tidak, ada pemukulan atau tidak, didikannya gimana, keras atau tidak. Dan setelah melihat langsung, Kang Seto pun mengatakan luar biasa dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dr. Lita Gading memberikan sindiran yang tajam sih kepada Farel Bramasta. Jangan hanya bermodalkan teori, jangan berdasarkan Mbah Google, karena Mbah Google itu pusatnya segala informasi. Apapun Anda dapatkan di sana. Anda menulis kata kunci A, semuanya akan keluar dengan jelas dan Anda bisa mempelajarinya itu, atau bisa dengan membaca tanpa mempelajarinya. Dan belum dipastikan apa yang dikatakan Mbah Google itu terbukti berhasil atau tidak. Ada lagi nih kritikan dari Dr. Lita Gading. Jangan hanya pintar membaca, tapi harus pintar membaca situasi. Jangan hanya pintar membaca, istilahnya hanya pintar teori, tapi pintar juga untuk membaca situasi yang ada secara langsung, contohnya terjun langsung, contohnya, dan Anda bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tadi pagi ada video pada saat Rafathar meminta kepada Pak Deddy, tolong bawa Mama Gigi ke barak militer. Kerjaannya main handphone, malas mandi, makan pilih-pilih. Ada juga surat terbuka dari para siswi yang ada di daerah Jawa Barat. Dalam pernyataannya, ketiga siswi tersebut meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk membawa Farel dan beberapa anggota KPAI dan juga Komnas HAM ke barak militer. Jadi mereka itu nggak hanya omong-omong doang. Pelatihan kedisiplinan lewat cara militer, hanya itu satu-satunya cara yang dilakukan. Kalau Anda meminta agar anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, biarlah mereka yang mendidik. Kecil kemungkinan bagi mereka untuk berubah. Anak-anak ini butuh seseorang yang mereka takuti, yang mereka segani. Dan untuk saat ini, TNI adalah solusi terbaik. Nggak ngerti sama orang-orang yang komplain masalah hak asasi manusia gara-gara anak didik dibawa ke barak militer. Sekarang dipikir, kalau mereka udah bisa ngurus anak, bener, bisa ngurus anak, pinter ngomong kayak gitu, pinter, hah? Kalau seandainya orang tua mereka nggak setuju anaknya dibawa ke barak militer, nggak mungkin itu anak-anak bisa dikirim ke barak militer karena tidak ada persetujuan orang tua. Yes. Sekarang dikasih solusi yang bener biar anak-anak pada bener, malah komplain kayak gitu. Sekarang anak-anak nakal, anak-anak geng motor diserahin sama kalian-kalian yang pinter ngomong, kira-kira mau nggak ngurusnya? Kayaknya enggak. Otak dipakai bos, nggak usah banyak mulut, cangkem
berantem doang, hanya urusan politik kalian pada ribut. Ada lagi salah satu netizen yang mengkritisi soal mereka-mereka yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa anak-anak yang bermasalah, kita katakan saja seperti itu ya, ke barak militer untuk dididik. Tanpa persetujuan orang tua mereka, anak-anak itu tidak akan dibawa ke barak militer. Kita kasih contoh kecil seperti yang dikatakan oleh Mas Yus ini. Anak-anak geng motor, perampok, begal, mereka dianjurkan untuk dibawa pulang ke rumah biar orang tua yang mendidik mereka. Saya yakin orang tua tidak akan mau. Pak, saya sudah nyerah ngurus anak ini. Bawa saja Pak ke kantor polisi. Hukum anak ini Pak. Pasti orang tua akan mengambil keputusan seperti itu. Jadi menurut saya sebagai netizen ya, langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah tepat karena ada bukti nyata. Kalau tidak percaya, buka sosial media. Kata kuncinya, perubahan yang terjadi dari anak-anak nakal setelah dididik di barak militer. Kalian pasti akan tercengang melihat hasilnya.